dilemahkan, kita diejek, kita difitnah, kita apalagi saudara yang lain-lain. Di situ kita teguh berdiri. Ini maksud ayat ini. Bukan asal kamu teguh enak-enak aja kok. Bukan. Ngapain dikatakan teguh berdiri? Waktu itu jemaat di situ goncangannya, maka dikatakan teguh berdiri. Kalau nggak goncang gimana waktu itu? Nggak malah ditulis Rasul Paulus ini, karena ya namanya enak aja. Oh ya nyaman-nyaman aja kita. Hari Minggu ke gereja, hari Selasa ibadah rumah tangga, nggak ada masalah, nggak problem. Hari Kamis juga syafaat, hujan nggak hujan, dapat tangan terus. Orang ini enak kok, mulus, mobil punya, kereta punya, oh enak aja. Setia wajar seperti itu. Tapi ketika kita dituntut setia di tengah-tengah persoalan, dituntut teguh berdiri di tengah-tengah ada masalah, disuruh datang ibadah walaupun hujan datang. Di sini saudaraku letak ayat ini. Amin. Haleluya. Dituntut memuji Tuhan kalau kita sakit, dituntut berdoa kalau kita lemah. Ketika menggapai hadirat Tuhan karena lemah kita nggak bisa, di situ kita memaksakan diri. Rasul Paulus sampai mengatakan seperti sakit bersalin. Ibu-ibu yang tahu sakit bersalin, saya nggak tahu. Dia ikut Tuhan. Amin. Itunya kita teguh ini. Amin. Kalau ada masalah, lalu goyah, itu kan gak teguh berdiri. Itulah maksudnya saudara. Haleluya. Jadi bagaimana supaya kita teguh berdiri? Nah, kita lihat ayatnya saudaraku dalam Mazmur 16 ayat 8. Ini supaya teguh berdiri. Ada masalah pun datang ibadah. Ada persoalan pun ikut Tuhan terus. Bersaksi terus. Sakit pun doakan orang sakit. Wah ini luar biasa ini. Ya kan? Coba lihat ayatnya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Supaya jangan goyah pandangan kita kepada Tuhan. Kenapa datang ke gereja? Karena mau menyenangkan Tuhan, bukan melihat-lihat simbolan, bukan melihat simbolan. Aku segan loh lihat Bapak Gembala, maka aku datang ibadah. Enggak usah. Ngapain segan lihat saya? Orang saya jelek aja kok. Kita segan lihat Tuhan. Amin. Memandang kepada Tuhan. Kenapa kita menggapai hadirat Tuhan? Seperti Paulus, seperti merasakan sakit bersalin, dipala-palainya terus ikut Tuhan karena walaupun banyak masalah. Karena yang dipandangnya Tuhan. Kenapa ada pelayanan jauh, hujan ada datang, kita terus terobos? Kira-kira kayak kurang kerjaan, kira-kira gitu. Gembala pun pergi hujan terobos. Besoknya kami berangkat lagi ke Bandung, hujan saudaraku, kita terobos. Sekarang ada mobil, dulu pakai sepeda motor. Sudah pulang dari Medan kemarin saudaraku ngurus proposal saudara terkasih ke kantor kudus dari dulu masih sempat kemarin hujan gak ada mantel. Terobos terus. Yang dipandang apa? Tuhan. Bukan memandang yang lain. Supaya nanti gereja kami banyak orangnya. Supaya nanti kalau ada masalah ada yang menolong. Ya itu kalau kita tabur yang baik, ya datang yang baik lah. Kalau kita tabur yang gak baik, siap-siap juga lah menuai yang tidak baik. Yang baik saja pun ditabur, belum tentu yang baik datang. Apalagi lah kalau ditabur yang gak baik, ya siap-siap aja lah menerima yang tidak baik. Itu kita yang buat itu. Tiap-tiap orang menerima upah hasil perbuatannya. Tapi kalau yang saya himbauin bukan itu. Yang saya himbauin apapun yang kita lakukan itu, yang kita pandang kepada Tuhan, maksudnya bukan karena melihat-lihat orang. Ada kemarin dulu ngomong ke gereja, kata seseorang, bagaimana Pak nanti kalau dia mati? Dia dikubur. Benar Bapak Ibu? Izin ya? Setuju ya?
lama nggak ke gereja. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ke gereja. Bagaimana kalau meninggal? Ya, dikubur lah. Mau dibilang apa? Loh dari Pak, nanti semua seperti itu. Inilah orang-orang yang gak memandang kepada Tuhan. Dikubur aja. Tapi kalau masalah datang gak banyak, datang sedikitnya banyak orangnya, ya apalah mau kita bilang. Kita kan gak bisa paksa. Apa yang kita agur jadi tuai lah, kan kira-kira begitu. Kalau dia agenda itu tapi agenda ya saudara. Semalam paling seru saudaraku, mengagendai itu bukan dalam tanah, dalam semen. Saya pun bingung, baru pertama pakai peti, apa pakai semen begitu. Ya Tuhan, ini bagaimana? Karena ada orang bilang dari tanah kembali ke tanah. Dan saya pun bingung, lalu maksudnya ini kan dari tanah kembali ke semen Pak. Saya tanya Tuhan beri hikmat begini. Maksudnya daging kita yang dulu dari tanah nanti kembali jadi tanah, itu maksudnya. Bukan mesti dikembalikan ke tanah. Saya bilang, jadi bagaimana yang mati di laut? Bagaimana yang mati di bulan? Enggak ada tanah di laut, enggak ada di mana-mana. Maksudnya ini nanti tubuh ini kalau udah mati, daging ini semua kembali jadi tanah, itu maksudnya. Bukan kembali ke tanah, bukan. Jadi di dalam semen itu dia nanti di dalam itu kalau ditunggu kira-kira 10 tahun lagi bukan, oh jadi tanah, kira-kira begitu. Amin. Dari tanah kembali ke tanah, mulak-mulak ke tanah, kira-kira begitu, saudara. Lalu saya lihat lubang. Oh, jadi tanahnya dari mana? Saya tanya teman, ada di sana sampel tanah. Ya dari tanah kembali ke tanah. Terus 3 kali, saudaraku. Begitu aja itu. Namun intinya kalau untuk dia masuk surga bukan agenda itu lagi. Ketekunannya waktu di dunia. Haleluya. Jadi kalau ada yang meninggal nanti yang bersetia, kita agendanya adalah haleluya. Agendanya adalah ya. Atau bila penting kita 3 orang nanti jejer baris untuk agenda. Unggulnya bukan itu. Kita yang kita lakukan ini semua, yang kita lakukan karena kita memandang kepada Tuhan. Datang ke gereja karena memandang kepada Tuhan, melayani karena memandang kepada Tuhan, mengasihi karena memandang kepada Tuhan, mengampuni karena memandang kepada Tuhan. Kalau enggak kira-kira adil ya? Bapak sakiti saya, lalu saya ampuni. Adil enggak ini? Ada lebih parah, ibu sakiti saya, lalu saya minta maaf. Ini kan enggak adil loh, Pak. Tapi karena untuk memandang Tuhan, ya oke-oke aja. Biar jangan terjadi kericuhan. Biar semua berjalan dengan damai. Karena berbahagialah orang yang datang membawa kabar damai, kabar baik, saudaraku. Itu. Jadi yang kita lakukan ini semua, apapun yang kita lakukan karena kita memandang kepada Tuhan, bukan yang mana-mana. Jadi WR memandang Tuhan, jadi singer memandang Tuhan, pengkhotbah memandang Tuhan, tukang sapu memandang Tuhan, semua. Jadi pelayan proyektor memandang Tuhan, pemandu rebana memandang Tuhan, musik karena memandang Tuhan. Jadi kalau kita senantiasa memandang kepada Tuhan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari hidup ini, pasti gak gampang goyah. Benar. Kalau saya memandang kepada Tuhan, saya melayani walaupun Bapak Ibu sakitin saya gak gampang goyah. Ngapain saya goyah? Orang saya juga memandang Bapak Ibu kok. Saya kan memandang kepada Tuhan. Saya kan memberitakan Injil kabar baik, Injil keselamatan, karena saya memandang kepada Tuhan. Saya lagi masih diizinkan Tuhan Bapak Ibu tergabung di gereja Nugra. Saya memandang kepada Tuhan kok. Sedaya upaya saya buat untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu yang saya lakukan, itu yang kita lakukan. Bukan karena kasihannya Bapak itu ya, kasihannya yang gitu ya. Bagaimana rasa kasih kita kan kita terbatas, 1 mengasihi 1000 kan kita terbatas. Tapi kita lakukan aja apa
yang bisa kita lakukan itu karena kita memandang kepada Tuhan, karena kita memandang Tuhan aman. Haleluya. Jadi kita senantiasa memandang kepada Tuhan. Gak gampang goyah kita, gak gampang kita lemah. Kita datang beribadah karena kita memandang Tuhan. Walaupun kita tersakiti oleh saudara seiman, kita gak mau goyah karena kita memandang kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau kita goyah, saudaraku, ada lawan kita. Kita lihat kalau goyah. Mazmur 13 ayat 4. Ini kalau goyah ada yang tertawa. Ayat 5. Ya ini aja. Ayat ini pasti. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Kalau kita goyah, maka musuh kita berkata begini, aku telah mengalahkan dia. Aku telah mengalahkan dia. Kalau kita goyah, siapa musuh kita? Iblis. Iblis ngomong begini, aku sudah mengalahkan dia. Sekarang dia goyah. Di tahun di mana? Mama. Itu dia ngomong, saudaraku. Ngeri. Kan? Aku telah mengalahkan dia. Kemudian ini kan ada judul begini, supaya musuhku, supaya iblis jangan berkata. Dia nggak mau goyah, Raja Daud nggak mau goyah, supaya iblis jangan berkata, supaya musuhnya jangan berkata. Nanti musuhnya berkata, iblis berkata, dia sudah mengalahkan saya. Itu dia. Kemudian lawan-lawanku, ore kata iblis, ore, aku sudah mengalahkan dia. Mampuslah kita. Ngeri kan? Ngeri kan? Jadi kalau semena-mena kita, aku goyah, ya enggak. Itu enggak boleh. Walaupun banyak di antara kita dulu sempat lemah, akhirnya dia menyesal itu, termasuk saya. Andailah dulu saya kerja bangun, mungkin sekarang enggak seperti ini lagi. Kan kira-kira begitu, saudara. Jangan goyah. Kegoyahan orang-orang yang mendahului kita itu bukan jadi contoh, tapi menjadi suatu pedoman. Jangan seperti itu. Nanti musuh kita ngomong, boleh, dia bertanya, begitu saudaraku, boleh, kita menang, mampus dia itu, goyah. Sudah itu, mulailah dari tidur. Mulai dari siapa kita tidur. Dilihat satu persatu. Mana barisan yang paling lemah? Oh itu dia. Ambil. Seperti orang Amalek hidup orang Israel yang paling barisan belakang. Kalau kita kokoh, teguh berdiri, datang iblis mau mulik, nggak bisa. Diculik orang yang kuat gimana? Wah, mana nggak bisa. Pada iblisnya mender, mau apa namanya saudara? Ngutul, kira-kira begitu. Jadi bagaimana caranya? Mulai dari kocok dulu. Bergoyah. Ketika kamu goyah, mulai dari itu. Tunggu ya, aku ciduk kamu. Ciduknya ngeri saudaraku. Ciduknya, hai kita pedagang. Jangan semena-mena lihat dagang. Persaingan dagang imbang-imbang seperti persaingan politik kalau di dunia ini, saudara. Kalau kita anak-anak Tuhan, janganlah sampai bersaing dagang. Dagangmu, lakukan dagangku, ambil rezekiku. Tetapi kan bukan cuma kita yang pedagang. Pedagang kan ada orang-orang luar. Orang luar katakan begini, kenapa dia rapi? Kalau putuskan itu, putus usahanya. Kita goyah. Di tengah-tengah goyah kita itu, di situ masuk dia. Kalau anak-anak Tuhan aja pedagang, memang nggak ada itu, saya jamin. Atau
Kalau sampai ada lah udah anak Tuhan masih main-main mistik, bertobatlah ya Bapak Ibu ya, bertobatlah. Neraka paling bagian tuh, pasti tuh. Saya pelan-pelan aja ngomong, mati itu sekali, setelah itu dihakimi. Hidup ini cuma sementara, nggak lama-lama. Gak usah berharap hidup terlalu lama, enggak. Walaupun 81 tahun itu singkat kali hidup itu dia rasa. Saya pernah rasa 51, singkat kali. Masih baru kemarin, singkat. Tahu-tahu nanti mati. Mati neraka loh, kalau masih ada berbau mistik. Anak Tuhan, wah, gak ada lagi pengampunan di situ, kurasa. Kalau nggak bertobat dia, bertobatlah. Kalau masih ada yang terlibat dalam mistik-mistik, dalam perdukunan-perdukunan. Saya nggak ada bilang yang mana-mana, nggak. Boleh di sekolah enggak? Kalau harus mati, kita mati dalam Tuhan. Amin. Dagang, kalau Tuhan dilihat kita, nggak ada jadi lawan kita. Amannya kita terdagang. Janganlah pula sama-sama anak Tuhan saling menghantam, janganlah pula. Sama-sama anak Tuhan saling mengasihi. Buat dagangmu, ku buat dagangku, gitulah. Buat rezekimu, ku buat rezekiku. Masih berrezeki itu ditawarkan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, rata-rata mangan itu gak lumit dah. Sehingga mendalam mangan. Kan kira-kira begitu. Padahal sudah parah hati kita hanya gara-gara dagang. Nah, ini kan bahaya. Padahal toh kalau makan sepiring itu juga kita makan. Atau karena contoh lalai saya ini karena udah besar dagangnya, lalu sekali makan 5 piring, kan gak mungkin juga. Kan sepiring juga sekali makan ya Pak ya. Kira-kira begitu. Kalau toh sepiring aja ya udahlah, jalani aja lagi hidup ini. Bagaimana adanya, saudaraku. Kerja semangat, saling mengasihi, saling mengampuni. Ingat, hari esok ada kematian. Nanti mati bagaimana? Itu perlu kita ingat, saudara. Haleluya, amin. Dari mana tadi bisa pikir situ, saudara? Iblis ya. Iblis itu suka mengocok kita. Nah, dia senang lihat kita goyah. Karena kalau kita goyah, dihajar kita. Lumayan kalau cuma dihajar. Kalau di apa namanya? Dicuri, dibunuh, binasakan. Dibinasakan tahu, dibuat sirna. Habis kira-kira begitu, kalau dibunuh masih mati. Masih binasa, ini binasa, ludes, kira-kira begitu. Bahaya itu, saudara. Maka jangan gampang goyah. Sekali itu Tuhan terus. Mau melayani terus. Haleluya. Itu saudaraku, saya begitunya. Saya sampai menguatkan. Hari ini memang luar biasa menguatkan kita. Jangan gampang goyah. Apapun masalah, jangan gampang goyah. Oh, ini masalah terlalu besar. Enggak ada masalah terlalu besar. Masalah semua besar. Besar bagimu, kecil bagimu. Besar bagimu, kecil bagimu. Besar bagimu, kecil bagimu. Tetapi bagi orang yang merasakan masalah pasti besar. Enggak ada masalah terlalu besar. Apapun masalah enggak akan bisa membuat kita goyah, harus begitu. Amin. Maka kalau kita goyah, kita enggak memandang Tuhan itu. Kalau kita memandang Tuhan enggak gampang kita goyah. Disakitin pun enggak gampang kita goyah. Amin. Coba kalau kita goyah, kalau kita enggak memandang Tuhan, kita lihat ayatnya. Dari kitab Kolose 2 ayat 18. Kolose 2 ayat 18. Jadi kalau kita enggak memandang Tuhan, jadinya seperti ini. Kalau gampang goyah tadi itu siap bersuka cita. Kalau kita enggak memandang Tuhan, ini akibatnya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkayang pada kegiatan-kegiatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang dikujang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan lainnya. Tidak bertumbuh karena dia enggak memandang, enggak berpegang teguh, enggak memandang kepada Allah. Akhirnya saudaraku, dia pun mulailah berpajang, membesar-besarkan diri, mendapat penglihatan. Padahal dia enggak berpatok kepada kepala.
Dia nggak memandang kepada Tuhan. Karena hatinya, karena rohaninya yang lemah, hatinya dikotok oleh iblis. Lalu dia pun mulailah jadi virus. Itu di zaman itu. Jangan sampai kita pura-pura merendahkan diri. Kenapa sampai pura-pura? Gara-gara tidak memandang kepada Allah. Pura-pura dan beribadah kepada malaikat. Wah, malaikat seperti ini. Itu semua gara-gara awalnya tidak memandang kepada Allah. Jadi kan, amin. Kalau sampai ada pula saya itu kacau saya kalau ada seperti ini di sini. Bingung loh saudaraku. Menggembalakan itu bingung kalau sampai ada yang seperti itu. Berkajang kepada penglihatan dan tanpa alasan membesarkan diri. Bayangkan. Gara-gara apa? Gara-gara berpantang kepada Tuhan. Coba kalau segala sesuatu yang kita lakukan kita memandang kepada Tuhan. Aman hidup kita, tentang hati kita. Dikocok pun diam aja kita, gak mau ribut kan. Ribut selesai satu hari, udah. Nanti sore selesai, aman habis perkara. Udah. Besok lagi. Jadi kalau orang kan bisa emosi juga, marah juga. Ya udah marah sampai matahari terbenam. Udah itu padamlah marahmu. Kau udah marah terus sama sampai besok, lusa, tahun, 2 tahun, dendam terus, sakit hati terus. Itu kan udah gelap tahun. Kalau sudah matahari terbenam, padam amarah kita. Anak-anak kita kan sering membuat kita marah. Saya sering marah di rumah. Kalian ini nggak mau nyuci piring, saya marah. Kalian nggak mau nyapu rumah, saya marah. Saudaraku, tapi marah saya sampai terbenam matahari. Saya langsung aku gedelik, yang mungkin di luar waktu saya gedelik pun. Ya saya aku, mari bertanya. Begitu. Kalau saya marah sama ibu gembala sama istri saya marah. Kalau salah saya marah. Ibu-ibu sendiri, suaminya baik, suka masak, mau bantu masak di dapur, dikira itu sudah, wah ini udah kesempatan suami mau masak di Panado. Tahu suami tadi cuma buat contoh. Begini bagi waktu masak dia. Rupanya istri di Panado marah suami. Kau pikir aku ini apa? Ya aku sibuk juga Pak. Aku kerja ini. Iya tapi kontrakku nggak bisa dirubah. Ibu rumah tangga tetap ibu rumah tangga. Di dapur tetap bagian di dapur, bagian ibu rumah tangga. Walaupun suami membantu itu bukan berarti suami itu suami bapak. Suami di dapur bukan. Mulai apa? Tapi jangan sampai matahari terbenam, saudaraku. Haleluya. Itu kan ibu-ibu sering itu. Udah suami baik, mau nyuci piring, mau nyuci kain, mau masak. Wah, syukur kesempatan. Sesibuk apapun ibu-ibu, kontrakmu ada, bagian dapur itu kerjaannya. Kalau ada suami membantu itu karena jumpa suami yang baik. Haleluya. Kalau kamu jumpa suami yang nggak membantu, kamu bisa ngomong apa? Kan harus suami marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Kalau sampai matahari terbenam, nah itu amarah. Dan marah itu jangan sampai kamu berbuat dosa. Bagaimana marah sampai berbuat dosa? Marahnya sampai memaki, keluar kata-kata hujat, kata-kata kotor, kata-kata binatang lah, populer, maka kira-kira begitu. Ini kan jahat. Jangan sampai berdosa, apalagi sampai mengungkit-ungkit mertua. Nah saya semua gitu, saudara. Jangan. Orang tuanya, bapak-bapak, orang tuanya ibu-ibu ini mereka
sudah membesar-besarkan, lalu udah dewasa, udah besar, lalu dikasih samamu, sudah jadi samamu, jangan lagi kau marahin dia lewat pemimpin, namanya dari mbak, kayak gitu, kasih, saudara, ini bapak-bapak sering gitu, jangan marah sampai berdosa. Tadi bisa bapak lanjutkan itu ya, maksudnya begini. Nalamnya dari bapak mah juga, ini kan banyak orang gitu. Iya kan? God bilang ngajarin kamu aku butuh pulang bermasak. Gitu. Saya gak berani kuat-kuat karena takut tersinggung. Padahal ini kebanyakan yang perlu dirombak kala kita marah. Itu saudaraku. Haleluya. Bukan berarti kita nggak boleh marah, boleh. Jangan kita tidak memandang kepada Tuhan supaya jangan jadi orang-orang yang serba pura-pura. Tapi memandanglah kepada Tuhan. Yang terakhir, bagaimana supaya kita kuat? Efesus 6 ayat 10. Ini supaya kita kuat. Ini terakhir, gak lama lagi. Efesus 6 ayat 10. Sama-sama. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Kamu kuat. Kuatnya bukan kuat strong, tenaga. Kuatnya kuat di dalam kuat ibadah terus melayani kuat walaupun ada yang melarang, semangatnya terus. Kira-kira begini saudara, semangatnya terus. Aku melayani Tuhan kok enggak aku lepas pelayananku. Melayani kuat dia. Dan di dalam kekuatan kuasa Tuhan, artinya dia berdoa untuk pelayanannya, dia jaga pelayanannya, dia buat pelayanannya terbaik. Sebelum jam 10 dia udah sampai, sebelum 2 pelayan dia udah sampai, kira-kira begitu. Amin. Dia datang, dia semangat. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenapa harus kuat, saudaraku? Karena ada musuh, ada iblis yang mau mengocoh. Gak cocok kamu melayani. Tengok kamu kan dan perhatikan, itu dari iblis, bukan dari iblis. Coba ayat 2, ayat itu tadi. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musuh. Harus dikenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Berarti ada senjatanya Tuhan. Amin. Perlu kita pakai senjatanya Tuhan. Senjatanya Tuhan bukan satu. Terus ayat yang kedua. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. Inilah saudaraku, melawan roh jahat di udara. Inilah yang saya bilang tadi, yang tertawa, yang bersorak-sorak itu kalau kita goyah. Terus ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Apa senjatanya? 14. Jadi berdirilah tegak, siap melayani, siap beribadah, siap. Ini saudara. Amin. Hari Minggu ke gereja, siap berdirilah tegak. Hari Minggu ke gereja, sebentar aja udah muda. Ini kan tegak. Hari Minggu ke gereja, siap. Ini dia saudara. Berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran itu firman Tuhan itu Allah dengan mata yang tertuju kepada Allah. Ikat pinggangkan kebenaran itu,
ikat tinggalkan firman Tuhan itu. Apa kata firman Tuhan itu terikat. Ikat aja. Hidup kita ini diikat oleh firman Tuhan. Gak boleh kita diikat yang lain-lain. Akan ini firman Tuhan, amin kerjakan. Akan ini firman Tuhan, amin belakang. Itu aja. Diikat seperti ikat pinggang kan diikat dia. Oh, diikat dia Khot pak kilala muludung firman Tuhan menguasai hidup kita. Kira-kira begitu. Kemudian berbaju dirahkan keadilan, adil. Ini sering saya sampaikan, balik kita nggak adil. Sama tuh. Ini kan firman Tuhan. Adil ini dimaksud bukan adil kepada yang mana, adil kepada Tuhan. Adil lah. Masa kita mau nggak melakukan kehendak Tuhan, padahal Tuhan mengerti keadaan kita. Tuhan tahu hidup kita. Dia tahu kekurangan kita. Kebutuhan kita aja dia tahu. Apa yang mau kamu makan besok dia tahu. Anak-anakmu susah nanti ketika kita nggak ada dia tahu. Lalu kita nggak berharap sama dia. Adil nggak? Ketika ada seseorang berbuat baik kepadamu, lalu kamu nggak berbuat baik kan nggak adil ya. Ketika Tuhan berbuat baik kepada kita, masakan kita nggak pikirkan, saudaraku? Nggak banyak kan dituntut dari kita. Paling utamanya dia tuntut beribadah kepada Tuhan. Paling banyak. Bangsa Israel keluar dari Mesir supaya mereka bisa beribadah. Dalam Ibrani dikatakan darah Yesus dikorbankan untuk menebus dosa manusia supaya manusia beribadah. Itu maksudnya. Jadi saudara terkasih, adillah. Setelah adil, berkasutkan kakimu, ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai. Coba kita berkasutkan kerelaan memberitakan apa? Kalau jumpa sama-sama anak Tuhan, apa yang kamu beritakan? Jumpa sama anak Tuhan, apa yang kamu ceritakan? Jumpa sama anak Tuhan, apa yang kamu ceritakan? Injil damai sejahtera atau kabar burung? Ada kabar burung? Kabar angin ada. Yang paling parah kabar angin, belum tentu kebenarannya. Buang aja. Lebih baik kita beritakan kabar damai sejahtera. Memberitakan Injil damai sejahtera. Apa gunanya aku bawa kabar burung atau kabar angin? Aku kata si Polan itu. Aku langsung dia ngomong. Kenapa katanya? Katanya kamu seperti ini. Ini belum tentu kabar damai sejahtera. Kacau nggak dengar seperti itu? Kacau. Berarti kabar kacau. Kalau ada orang kabar begitu, berarti dia pembawa kabar kacau. Ya, damai sejahtera aja dari bawah. Aku dengar semalam. Kenapa? Ibu sekolah itu loh, katanya dia mau melayani Tuhan. Puji Tuhan. Itu baru. Katanya dia niat, hari ini mau ke gereja. Dia mau sungguh-sungguh ke gereja. Dia mau jadi aktivis di gereja. Ini kan enak sih kabarnya. Kalau nggak bisa cerita firman Tuhan, ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kemarin aku sakit. Waduh, aku nggak tahan lagi mau ke gereja. Aku paksa, aku harus ke gereja. Dalam nama Yesus aku harus ke gereja. Ini kan kabar baik. Ya, daripada kabar angin, daripada kabar burung yang membuat kacau. Suatu kumpulan kacau karena kebanyakan bukan kabar damai sejahtera, tapi yang kebanyakan kabar angin. Itu saudaraku, kacau karena banyak kabar angin. Biarlah kamu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Injil kita beritakan, menginjil. Jumpain orang beritakan Injil. Jumpain orang beritakan Injil. Jumpain orang beritakan Injil. Kita beritakan aja pun Injil. Datang orang ngomong, ini banyak kewatur itu. Padahal dia begini itu. Padahal Injil yang saya beritakan kemana-mana.
Saya jumpa orang saya bersaksi. Itu pun masih banyak yang kabar buruk tentang saya. Biarin aja. Dalam matutung babah mengatakan aku. Posisi. Dalam matutung pamangan mendok api. Antam. Aku boy ko merbual makawan. Aku awat ke melayani Tuhan. Itu. Takkan gampang saya goyah. Haleluya. Biar apa kata orang? Biar jago-jago hubungan aja, sudah. Semalam ada dulu Rene yang saya, sekarang saudaraku dia mulai datang dalam kita. Dulu dia Rene, nah penjeli. Sekarang dia mau datang sama kita. Kepada Yesus maksudnya. Haleluya. Dia mau datang sama Yesus dalam kumpulan kita ini. Kita tunggu aja waktunya. Sebentar lagi saudara. Biar dia omongin. Kalau saya, Bapak Ibu yang gak tahan ini ketika datang kabar buruk, ini dia goncang, imannya goncang, timbullah kekacauan seperti yang terjadi di Korintus tadi. Karena terlalu banyak kabar buruk. Coba terus, inilah diberitakan, amin. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan sakit, imanmu berkata, saya sembuh. Dalam keadaan kau miskin, imanmu berkata, aku kaya. Amin. Dalam keadaan kau lemah, imanmu berkata, aku kuat. Perisaimu iman, bukan keadaan. Perisai kita iman. Ketika aku sakit, aku berkata, aku kuat Tuhan. Itu iman perisai. Aku kuat. Enak punya Tuhan Yesus, saudara. Waktu aku miskin, aku gak punya uang, aku berkata, aku diberkati. Aku nanti berangkat ke Nia, aku punya berkat, aku diberkati. Padahal aku gak punya uang, imanku, aku diberkati. Perisai kita iman. Waktu kita lemah, iblis kotor, lalu kita berkata, aku kuat, aku melayani, aku harus beritakan Injil, aku harus beritakan Injil. Bukan langsung kita lemah, kita hidup bukan karena ada keadaan. Lagunya kan, kini yang lemah berkata, ku kuat, yang miskin berkata, ku kaya. Ya kan itu. Iman, perisainya iman, bukan keadaan. Cerita iman, percaya kepada yang tidak kelihatan, percaya kepada firman Tuhan walaupun belum nyata. Itu iman, belum kelihatan dari Tuhan, namun kita percaya. Wah, luar biasa itu Tuhan. Aku bangga punya Yesus. Wah. Kalau bukan karena Yesus, mungkin dari dulu saya udah gak jadi apa ini saya. Tapi saya berkata, aku diberkati Tuhan. Punya perisai iman. Haleluya. Yang berkata, aku lagi lemah. Waduh, aku gak mau lemah. Seluruh ini, sekarang mau aku gini rupanya. Jangan. Amin. Coba terus. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai itu kan iman. Dengan iman itu panah api si jahat itu mental padam di panah. Kita kan sakit, ini contoh. Saya sakit di panah iblis. Panah api. Lalu saya berkata, saya sehat, saya kuat. Panah itu tadi padam. Contoh saya lagi miskin, ekonomi saya lagi hancur lah. Lalu ini panah saya, mampus lah kan gini lah, panah mati lah sekali. Panah api. Saya lagi terpuruk begini. Ekonomiku diberkati, aku diberkati. Panah itu padam. Saudara kalau nggak
mau yakin sama firman Tuhan ini. Sayang, enak, enak, kira-kira begitulah. Anak setor kali mandok menengah deh. Kamu ini naik Tuhan, iya. Saya nggak tahu lagi saya mau ngomong apa. Nggak terkatakan Bapak Ibu, benar. Nggak terkata. Wah, aku diberkati. Iblis ini aku dalam posisi loyal. Aku nggak suka aku lihat ini. Nggak, aku kuat. Iblis mana? Suruh aku kuat. Coba padam panahnya. Gak mempan panah iblis. Di listrik pun kita gak mempan kalau kita punya perisai. Apa perisainya? Iman. Imannya jangan gini. Imanku gini. Kenapa? Imanku harus kulihat baru percaya. Sekarang kulihat aku lemah lah. Itulah imanmu. Dipanah iblis mati. Coba terus. Haleluya. Terus. Dan terimalah ketolong keselamatan dan pedang roh. Yaitu firman Tuhan. Pedang roh kita. Pedang bermata dua. Ini. Firman Tuhan. Firman Tuhan ini pedang. Pedangnya dua matanya. Satu ke sana, satu kemari. Satu ke depan, satu ke belakang. Wah. Gak ada yang kebal-kebal sama pedang roh. Gak ada. Panah api iblis hancur oleh perisai. Lalu dikasih kita pedang. Ini pedangmu. Firman Tuhan. Ketika iblis berkata, kamu sakit, matilah. Lalu pedang kita berkata, aku kuat, aku harus hidup, aku harus memberitakan Injil. Itulah pedang. Ketika iblis berkata, mampuslah kau, ekonomi udah hancur, tumpurlah, udah bunuh diri aja lah. Itu datang dari iblis. Lalu datang pedang roh berkata, aku diberkati. Yesus sudah rela miskin supaya aku jadi kaya. Hidupku berkelimpahan. Aku harus berkorban. Itu saudaraku. Itulah pedang. Jangan yakini apa kata iblis. Iblis kocok, iblis mengintimidasi, iblis melemahkan. Kamu gak usah melayani, kamu bagus diam aja, duduk diam, jadi penonton. Firman Tuhan berkata, tidak, aku harus melayani. Firman Tuhan berkata, aku harus melayani Tuhan, aku harus jadi saksinya Tuhan. Pedang roh. Saudaraku, amin. Ya, itu firman Tuhan. Yang terakhir. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala doa. Hebatnya kuasa doa. Betapa hebatnya kuasa doa bagi yang percaya. Doa luar biasa. Waktu semalam saya khotbah di ibadah doa sepaat, ada namanya Paulus dan Barnabas. Mereka ditaruh di penjara yang paling tengah, dikawal dan kakinya dipasung, bukan dirantai, dipasung. Mereka membawakan lagu satu pujian, bernyanyi kepada Tuhan. Mungkin kira-kira inilah lagunya. Saat berdoa. Kira-kira mungkin tidak sama. Tuhan bekerja. Lalu mereka pun berdoa dan goncang tempat itu. Apa yang terjadi? Belenggu-belenggu, pasu-pasu lepas semua. Wah, kuasa doa hebat. Berdoalah sama Yesus. Pagi-pagi berdoalah saudaraku. Jangan tunggu datang panah api iblis baru kita berdoa. Jangan tunggu ada persoalan dari telepon Pak Gembala, datanglah doakan aku. Jangan tunggu kamu diincar iblis, dihantam iblis baru kita berdoa. Doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Waduh, ambil untuk halak kayu.
Kalau banyak orang, ini sedikit orang tahu, makanya orang nggak banyak berdoa. Kalau banyak orang tahu ini, orang pasti berdoa, saudaraku. Iya, aku teliti. Pagi-pagi, berapa orang lah berdoa ya Tuhan kepada aku teliti di dalam roh saya, saudaraku. Siapalah yang berdoa ya Tuhan kepadamu pagi hari ini? Siapa? Jangankan tiap pagi berdoa, mengangkat satu pujian lalu berdoa. Hari Minggu aja tuh orang payah datang ke gereja memuji Tuhan dan berdoa. Padahal ketika seseorang tidak berdoa, dia rugi. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Besar. Luar biasa. Elia, manusia biasa, saudaraku. Manusia biasa maksudnya begini. Kita makan, dia juga makan, tapi mungkin makanannya dia di sana gak ngasih, mungkin roti gandum. Dia makan, kita makan, dia bernapas, kita bernapas. Sama seperti kita. Tapi dia berdoa kepada Tuhan, jangan turun hujan, gak turun hujan. Lalu dia berdoa lagi setelah 2 tahun berikutnya, turun hujan. Ini Elia, saudaraku. Elia manusia biasa yang sama seperti kita. Dia pergunakan, dia percaya, dia yakini firman Tuhan. Berdoa karena doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Wah, luar biasa kuasanya. Maka kalau ada bapak ibu gak mau berdoa pagi, sayang deh saya. Ya sayang. Gak mau berdoa hanya gara-gara ada kesibukan. Aduh sayang. Gak mau berdoa gara-gara ada penderitaan. Justru ada penderitaan, berdoalah pagi. Doakan sama katanya. Doa, berjaga-jaga dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Doakan orang-orang kudus, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, doakan. Kita berdoa ya Tuhan, umat-umatku semua. Lalu dia mau nyerang, hantam dia. Kita berdoa buat orang-orang kudus. Lalu Tuhan ngomong, aman, bentengi dia. Dibentengi kita. Amin. Untuk itu, lakukanlah apa kata firman Tuhan. Luar biasa. Pakai iman, pakai ketopong berkata tentang kebenaran, berbagi dirahkan keadilan. Banyaklah berdoa, saudaraku. Pakai pedang keselamatan, ketopong keselamatan, pedang roh, yakni firman Tuhan. Berdoa, pasti kita kuat. Jangan sampai lemahlah. Apalagi di akhir zaman ini, iblis memanifestasikan, menggandakan kekuatannya untuk menghantam anak-anak Tuhan yang dihantam, bukan orang-orang apa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang rajin ke gereja, ini yang diserangnya. Kalau orang-orang gak pernah ke gereja, gak diganggunya. Kita yang diganggu. Kita yang membuatnya goyah. Kita yang membuatnya lemah. Orang sana enggak, dibiarkan itu. Kita yang melayani Tuhan kita. Kita dikocohnya. Dibuatnya hatimu kecewa supaya kamu goyah, lemah. Dan saat kamu lemah, disitulah dia mau menghantam. Jangan mau. Sekali ikut Tuhan, sekali melayani, jangan mau goyah. Tuhan memberkati, kita bangkit berdiri. Kami bersyukur kebaikan Tuhan hebat buat kami Tuhan. Menguatkan kami, menolong kami. Kami bersyukur kesetiaan Tuhan hebat buat kami. Menolong kami, memberkati kami. Kami berterima kasih Bapak. Terima kasih. Ajari kami percaya pada firman. Ajari kami gak gampang goyah. Biarlah kami tetap kuat. Biarlah kami tetap berjuang untuk visi-misi yang Kau percayakan bagi kami ketika kami hidup Tuhan. Bapa yang Maha, kami bersyukur pada Kau Allah yang setia.